Namaku Indi. Aku ingin menceritakan sebuah kejadian mengerikan yang kualami beberapa bulan yang lalu. Kejadian mengerikan ini aku alami ketika aku baru pulang bimbingan belajar. Aku adalah seorang siswi kelas 3 di sebuah sekolah menengah atas swasta di Bandung. Seperti kebanyakan murid kelas 3 SMA lainnya, aku mengikuti bimbingan belajar demi menghadapi ujian akhir nasional. Biasanya, aku mengikuti bimbingan belajar paling telat sampai pukul 9 malam. Namun, pada hari itu, aku berdiskusi dengan kakak pengajar lebih lama dari biasanya. Karena keesokan harinya ada tryout di sekolah. Setelah cukup lama berkutat dengan soal-soal matematika, akhirnya aku pun menyerah. Rasa jenuh dan kantuk sudah tidak dapat lagi kutahan. Tak lupa, aku mengucapkan terima kasih kepadanya karena sudah menyediakan waktu untuk berdiskusi. Aku pun keluar dan mencari angkot untuk pulang. Aku tinggal di sebuah rumah susun di daerah Sarijadi. Aku masih harus berjalan beberapa ratus meter dulu ke rumah susun karena tidak dilewati angkot. Saat itu sudah lewat pukul 11 malam. Dan aku menyusuri jalanan dengan was-was. Agak malu juga rasanya kalau tiba-tiba bertemu dengan tetangga. Masa anak perempuan baru pulang jam segini masih pakai seragam sekolah lagi? Tapi kok aneh? Tidak biasanya jalan ini sepi. Hanya ada aku yang sedang berjalan sendirian. Biasanya banyak orang yang lalu lalang di sini. Karena kompleks rumah susunku itu cukup besar dan ramai. Cahaya dari lampu jalan dan lampu-lampu rumah susun yang terang benderang terasa kontras dengan sepinya jalanan. Aku mulai merasa takut. Karena ketakutan, aku berjalan dengan pandangan lurus ke tanah. Memang, kalau sedang berjalan dan merasa ketakutan, aku takut untuk melihat ke depan. Tiba-tiba, aku melihat bayangan panjang di tanah. Bayangan itu adalah bayangan seseorang. Aku pun heran, sekaligus kaget. Loh, perasaan tadi di depan gak ada orang. Kataku kepada diriku sendiri yang masih memandang lurus ke bawah. Aku pun mengangkat pandanganku dari tanah dan memandang lurus ke depan.
Aku melihat seorang wanita sedang berjalan di depanku. Aku tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas karena posisinya memunggungiku. Aku perhatikan ada yang aneh dari cara berjalan wanita ini. Jalannya terseok-seok. Sepertinya kaki kanannya pincang. Dan dia terlihat berusaha berjalan dengan susah payah. Karena dia berjalan dengan lambat. Dengan perlahan aku pun semakin dekat dengannya. Sekarang aku dapat melihat wanita itu dengan lebih jelas. Wanita itu berambut panjang dan berantakan. Ia menggunakan piyama dan celana tidur berwarna putih garis-garis hitam. Piyamanya kotor dan lusuh. Yang lebih mengerikan, ternyata kaki kanannya bengkok ke arah luar. Dan hampir membentuk huruf C. Astaga. Ini siapa? Jeritku dalam hati. Karena ketakutan, aku pun menghentikan langkahku dan terdiam. Aku tidak berani untuk melewatinya. Bahkan untuk berjalan lebih dekat lagi dengannya pun tidak. Aku merasa udara di sekitarku sangat panas. Keringat dingin mulai membasahi tengkuk dan keningku. Tiba-tiba wanita itu juga menghentikan langkahnya. Dan wanita itu memutar lehernya ke belakang. Astaga! Kepala wanita itu berlumuran darah. Ada luka besar di dahinya. Dan darah mengalir dari dahinya sampai ke dagunya. Matanya tidak ada. Hanya ada warna hitam di lingkaran bekas bola matanya. Walaupun begitu, aku tahu dia sedang melihat ke arahku. Aku ingin menangis dan teriak sekencang-kencangnya. Tapi aku hanya terdiam tanpa melakukan apa-apa. Kata orang, kalau kita sangat terkejut dan ketakutan, kita gak akan pernah bisa teriak. Dan itu memang benar. Aku membeku, tidak bisa bergerak. Tiba-tiba wanita itu berkata kepadaku, "Di mana anak saya?" Aku tidak dapat berpikir apa.
aku bekerja keras untuk menanggapi pertanyaannya dengan jawaban yang tepat. Namun gagal. Aku menjawab dengan spontan. Di sana. Kataku terbata-bata. Aku menunjuk jauh ke arah di depanku. Jawaban yang bodoh. Sampai sekarang pun aku tidak tahu kenapa aku menanggapi pertanyaannya dengan jawaban seperti itu. Yang kuingat, saat itu aku hanya ingin wanita itu pergi jauh dariku. Kemudian, ia pun memutar lehernya kembali ke depan dan menuju ke arah yang kutunjuk dengan terseok-seok. Wanita itu pun berjalan menjauh sampai tidak dapat kulihat lagi. Setelah wanita itu menghilang, aku kembali merasakan kekuatan di kakiku. Aku pun berbalik arah dan melangkahkan kakiku. Aku tidak tahu mau kemana lagi. Yang jelas aku tidak ingin berjalan searah dengannya. Aku takut bertemu dengannya. Aku hanya ingin lari ke tempat yang ramai dengan orang-orang. Baru aku mau berlari, tiba-tiba aku mendengar suara teriakannya yang sangat kencang. Karena kaget, aku refleks menengok ke belakang. Astaga! Sosok wanita itu kembali terlihat. Kini wanita itu berjalan ke arahku dari kejauhan. Dia mengejarku dengan sangat cepat. Dia berjalan dengan posisi kayang. Wanita itu mendongakkan kepalanya kepadaku dalam posisi kayang. Mukanya sekarang ada persis di depanku. Mulutnya menganga. Mukanya seram. Tiba-tiba pandanganku menjadi gelap. Aku tidak ingat apa-apa lagi setelah itu. Yang ku tahu, ada bibi tetangga yang menemukanku pingsan di jalan dan membawaku pulang. Aku menceritakan kejadian itu kepada kedua orang tuaku. Aku pun diceritakan kalau dulu di rumah susun ini pernah ada seorang wanita
melompat dari atas rumah susun dan meninggal di tempat. Saat itu dia baru cerai dengan suaminya. Ia kehilangan hak asuh atas anaknya dan memutuskan untuk bunuh diri.